Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aprilia Jasmine dengan NIM 163240004. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek yang diampu oleh Pak Riyad. Nah, di sini saya mengambil studi kasus. Untuk aplikasi sederhana saya adalah aplikasi Kasir MI. Aplikasi ini saya buat menggunakan HTML dan CSS dan JavaScript supaya bisa dijalankan langsung di browser. Di dalam aplikasi ini saya sudah menerapkan beberapa komponen yang diminta di soal seperti array, object, function, loop, conditional, method ES6, dan asynchronous promise. Semua itu saya gabungkan dalam satu alur aplikasi dan tidak dipisahkan. Baik, saya langsung saja menunjukkan codingannya. Oke, ini adalah codingan yang saya buat. Nah, di sini saya menggunakan HTML di Visual Studio Code. Ini bagian HTML-nya. Di sini ada tag HTML, kemudian ada tag height dan body. Ini adalah struktur utama. Saya menuliskan judul di title Kasir Kantin MI. Kemudian setiap bagian seperti from, menu, from pesanan, stroke, dan pembayaran saya bungkus dengan div class box supaya tampilannya lebih rapi dan mudah dipahami. Daftar menunya saya siapkan di pool dengan ID tampil menu. Nanti JavaScript akan mengisi bagian ini secara otomatis. Jadi HTML di sini berfungsi untuk membangun tampilan, CSS-nya untuk mempercantik, sedangkan logika utamanya atau semuanya berjalan sesuai codingan JavaScript. Oke, di sini CSS. Saya tulis bertujuan seperti yang saya bilang tadi untuk mempercantik tampilan seperti mengatur background, kemudian warna box untuk tombol dan jarak antara elemen. CSS ini tidak mempengaruhi logika tapi membuat aplikasinya lebih enak dan dilihat saat digunakan. Oke. Kita masuk di bagian logika utamanya yaitu JavaScript. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya membungkusnya dengan div class box. Oke. Di sini pertama saya menggunakan array dan objek. Aplikasi ini dimulai dari data menu. Saya membuat array data menu. Menu ini adalah array-nya yang berisi beberapa objek seperti ID, nama, kemudian dan harga. Dengan format ini, data makanan mudah dicari dan digunakan di seluruh aplikasi. Oke, di sini ada memakai for each method ES6 untuk menampilkan daftar menu ke HTML. Saya membuat function dengan tag const tampil menu. Di sini saya pakai metode ES6 for each untuk membaca setiap item di array lalu membuat li baru di HTML. Jadi daftar menu ini akan secara otomatis tampil di browser. Oke, kemudian di sini ada function untuk mencari menu. Saya buat function ini yang menggunakan metode ES6 dengan tag find untuk mencari itemnya berdasarkan ID. Jadi ketika pengguna memasukkan ID, maka langsung ambil nama harga makanan dan nama menu yang dipilih pelanggan sesuai ID-nya. Kemudian di sini ada tambah pesanan memakai kondisional untuk manipulasi array. Di sini user akan memasukkan ID dan jumlah saya melakukan pengecekan input menggunakan kondisional if misalnya jumlah kosong, ID-nya tidak ada atau jumlah negatif.
Ini kan jika negatif akan muncul ini input tidak valid, kemudian menu tidak ditemukan. Kalau datanya valid, pesanan akan disimpan ke array, yaitu array pesanan. Lalu struk otomatis akan diperbarui. Ini. Oke, kemudian untuk mencetak struk, saya memakai loop dengan kondisional. Nah, loop ini membaca setiap pesanan, menghitung subtotal berdasarkan harga makanan, lalu menambahkan ke total. Ini, lalu menambahkan ke total, ke subtotalnya. Hasilnya kemudian akan ditampilkan ke elemen pre, dalam bentuk struk. Kemudian bagian pembayaran, untuk pembayaran menggunakan asynchronous promise. Untuk proses pembayaran, saya ingin membuat simulasi seperti kasir yang menunggu proses transaksi. Maka saya menggunakan promise di sini. Di dalam promise ini saya pakai set timeout agar terasa ada prosesnya. Kalau ada uang kurang misalnya, promise akan reject. Kalau cukup dia akan resolve dan menghitung kembalian. Kemudian untuk menjalankan promise pembayaran, saya menggunakan asynchronous atau await. Nah, di sini ada function yang berupa proses pembayaran, memanggil promise tadi menggunakan asyn await. Nah, dengan asyn await ini kode terlihat lebih bersih dan mudah dibaca. Kalau berhasil, kembaliannya akan ditampilkan. Nah, kalau gagal, maka akan muncul pesan warna merah. Nah, ini jika berhasil akan muncul pesan warna hijau. Nah, ini adalah seluruh codingan yang saya buat untuk aplikasinya. Sudah memenuhi tadi, ada array, ada loop, dan sebagainya seperti yang diminta di soal. Kemudian saya akan menjalankan untuk hasil outputnya, kitaran saja karena memakai HTML, jadi kitaran di browser. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan hasil dari output atau hasil dari si codingannya. Oke, sekarang saya akan mendemokan hasil aplikasinya. Nah, di sini ada judulnya tadi yang kita tulis, itu aplikasi kasir kantin MI. Nah, di sini ada menu kantin, ada gorengan dengan harga 2.000, pop ice dengan harga 5.000, pop mie dengan harga 7.000, dan nasi kuning dengan harga 10.000. Nah, ini tampilan aplikasinya. Di sini ada tambah pesanan, di sini ada struk belanjanya, di sini ada ada pembayaran. Nah, misalnya saya memesan gorengan, jumlahnya 10 misalnya. Kemudian saya klik tambah pesanan. Nah, di sini akan ada notif ditambahkan gorengan kali 10. Tekan saja OK. Nah, di sini struk belanjanya akan secara otomatis tertulis ya, gorengan 10, RP-nya 2.000, totalnya jadi 20.000. Nah, misalnya saya ingin dengan pop ice, misalnya ada 2, pop ice-nya jumlahnya 1. Tambah pesanan. Nah, akan secara otomatis ada notifikasinya. Nah, di sini otomatis di struk belanjanya penambahan pop ice harga 5.000. Totalnya 25.000. Saya mencoba masukkan uang 50.000 coba. Oke, saya tekan bayar sekarang. Nah, proses pembayaran berhasil. Pembayaran sukses, kembaliannya 25.000. Misalnya saya memasukkan uangnya kurang 20.000 misalnya. Saya coba.
maka seperti yang tadi di codingannya, maka akan muncul merah, yaitu gagal, uangnya tidak cukup. Oke, ini adalah hasil dari aplikasinya menggunakan logika dari JavaScript. Baik Pak, itu adalah penjelasan aplikasi ulangan tengah semester saya dengan studi kasus kasir kantin MI. Dalam aplikasi ini, saya sudah menggabungkan array, object, function, loop, conditional, method S6, dan asynchronous promise, tambah async atau await. Semua saya gunakan di dalam satu alur aplikasi dari awal sampai proses pembayaran. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya yang diberikan untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.